Sayangku, kangen sama papa nggak? Sebentar lagi kita bisa ketemu papa, loh. Halo, suamiku. Makan malam tahun baru ini penting. Aku Siapkan hadiah untukmu. nanti malam ayah ibu akan datang. Aku pesan ruang VIP di hotel. Jadi, makan malam dengan kedua pihak nggak boleh sampai bentrok, ya? Kalau kali ini, Orang tuaku bisa nerima aku akan dengan tenang serahkan posisi presiden grup Tianyu ke kamu. Yuan Pei. Begitu investasi Tianyu Capital masuk, aku nggak perlu lagi lihat muka Kusamo ini. Sayang, pesawatku mau terbang nih, aku tutup dulu ya. Sayang. Kamu telepon siapa? Seorang pelanggan. Sayang, janji makan malam tahun baru bareng keluargaku. Jangan ingkar janji. Hai. Aku dan si kecil bakal marah. Sayang, tenang. Aku nggak ingkar. Sudah pesan ruang VIP di hotel malam ini. Kita makan malam tahun baru di sana. Sayangku, aku tahu kamu sayang sama aku. Ayo berangkat. Untuk Nona dari Shengxi Grand Hotel, dana 10 miliar untuk Tuan Gao. Akan masuk tepat pukul 12 malam. Bang Pan. 10 miliar ini. Adalah hadiah tahun baru dariku untukmu. Halo. Kami sudah pesan ruang privat. Baik, ruangannya disiapkan. Diantar ke ruang privat suite. Baik, silakan ikuti saya. Sebentar lagi sampai. Pasti ini istri dari manajer umum yang disebut oleh manajer Chen. Benar-benar tak bisa menilai orang dari penampilannya. Bu, malam ini kita makan malam tahun baru di sini. Saya sudah pesan ruang VIP. Bagus. Hotel ini memang megah. Bu, Hotel Shengxi ini adalah yang paling mewah di seluruh Haicheng. Katanya ruang VIP ini hanya satu-satunya. Pesan 3 bulan sebelumnya. Apalagi untuk makan malam. Sulit didapat. Kakak ipar kamu hebat. Tentu saja. Kakak iparmu itu kan seorang Yim. Pesan ruang pribadi MAH gampang banget. Hari ini kita sekeluarga duduk bareng makan malam tahun baru. Sekalian merayakan bayi yang belum lahir ini. Kamu pahlawan besar keluarga kita, bantu aku dapat suntikan modal 10 miliar. Harus diapresiasi besar. Sebelum jam 12 malam uangnya masuk. Masing-masing kebagian 1 miliar uang angpau, pakai semau kalian ya. Aku ngajuin rencana investasi ke grup Tianyu. Nggak nyangka secepat itu disetujui, sayang. Aku nyumbang sedikit usaha. Suamiku tetap yang paling hebat. Sayang, kamu terlalu rendah hati. benar-benar menantu yang baik. Harus pulang sebentar, kalau tidak susah jelaskan ke Yuan Pei. Sayang, aku sudah bilang. Kalian masuk dulu, aku ada rapat telepon lintas negara. Orang asing nggak liburannya, bikin repot. Suami, kamu pergi dulu. Kami tunggu di ruang. Pergi aja. Dah. MA, ruang VIP di Hotel Shengxi. Pip, barusan panggil telepon pesawat terlambat. Kita tunggu. Pelan-pelannya. Wah. Kak, sudah sampai, ini tempatnya. Hello. Apa kamu buta? Nggak lihat, istri manajer umum datang? Cepat sambut dong. Halo, selamat datang di Hotel Shengxi. Istri manajer umum. Barusan masuk itu. Ini baru cukup baik. Kenapa nggak buka pintu? Buka pintunya. Kalian siapa? Kamu itu Xiao Shanshan? Ini bunga kampus kita di Universitas Haicheng. Yuan Pei, kau jadi kelihatan tua banget sih. Sampai jadi emak-emak begini. Ingat waktu zaman sekolah, bunga besar Yuan nggak cuma cantik secantik bunga. Dan setiap hari pakai merek terkenal. Pergi dan pulang sekolah, ada mobil mewah yang antar jemput. Kok sekarang jadi begini? Yang dulu pelihara kamu. Nggak mau lagi, ya? Kamu. Udah rusak, siapa juga yang mau?
Dia gratis aja aku nggak mau. Udah cukup belum? Selesai bicara, keluar. Kita Kalyur. Yuan Pei, kamu nggak salah, kan? Ini ruang privat kami. Yang harus keluar itu, kalian. Ruang privat kalian? benar. Ini ruang makan malam tahun baru yang suamiku pesan untukku. Kamu itu siapa, sih? Masih berani rebut kamar VIP sama aku? Xiaopei, apa ini bukannya kamu pesan? Mereka salah paham. Nggak masalah. Xiao Shanshan, kamu pasti salah ngerti. Aku nggak rebut. Kamar ini dari awal memang aku pesan. Aku salah ngerti? Lompek. Kamu nggak ngaca dulu, lihat diri kamu, dengan penampilan kayak gini. Mana mungkin bisa pesan kamar VIP di Hotel Shengxi? Suite kelas atas ini hanya ada satu. Dipesan suamiku sejak lama, kamu masih bilang tidak merebut? Yuan Pei, dulu di sekolah kamu selalu mengalahkanku. Kali ini aku mau balas dendam. Ruangan ini ku pesan bulan lalu. Kalau kamu tidak percaya, catatan pesanan ada di sini. Apa-apaan ini? Jangan pura-pura lagi. Ruang VIP Hotel Shengxi harus dipesan 3 bulan sebelum. Benar kan? Pakai catatan pesanan palsu mau masuk dan makan gratis? Berani sekali kamu. Benar-benar tidak masuk akal. Xiaopei, jangan berdebat dengan orang seperti dia. Pergilah panggil manajer untuk tanya. Panggil manajer. Kakak iparku itu adalah manajer hotel ini. Apa katamu? Kakak iparmu? Maksudmu apa? Apa maksudnya? Maksudnya, kakakku itu istri dari manajer umum grup Shengxi. Kamu bilang dia istri dari manajer umum Hotel Shengxi. Dia adalah istri manajer umum. Lalu, aku siapa? Apa? Gak percaya, ya? Aku dulu di sekolah kalah sama kamu. Sekarang gak cuma menikah sama bos besar top di Haicheng, tapi juga dapatkan kamar di Hotel Shengxi buat kamu. Kamu bilang suamimu adalah manajer umum Hotel Shengxi? Siapa namanya? Namanya Gao Pan. Tidak mungkin. Gao Pan. Bagaimana bisa? Kenapa tidak mungkin? Plain. Ibu, siang. Ada yang dapat saya bantu? Saya tanya, siapa yang pesan ruangan ini? Dengar dari manajer Chen kami. Katanya ini untuk istri manajer umum Hotel Shengxi. Dengar baik-baik, ini untuk istri manajer umum. Pesan ruang VIP. Ada orang di sini yang pura-pura jadi istri manajer umum, juga merebut ruangan VIP saya. Aku perintahkan kamu, segera usir mereka. Ah. Dia bukan istri manajer umum. Kamu buta atau apa? Penipu ini. Dari atas sampai bawah, mana kayak istri manajer umum? Maaf, aku. Gak apa-apa. Aku ada catatan janji temu di sini. Yuan Pei, sudah cukup. Kita kan teman lama. Cepat akhiri ini dan pergi sendiri. Kalau enggak, tunggu suamiku datang. Aku bakal bikin kamu menyesal. Apa dia simpanan Gao Pan di luar? Suamiku telah mengkhianatiku. Hello. Kahitja? Bagus. Aku ingin lihat suamimu akan membuatku seperti apa. Baik. Tunggu saja. Gao Pan, apakah itu benar kamu? Halo, sayang, ada apa? Itu suara Gao Pan. Benar-benar dia. Suamiku. Ternyata dia mengkhianati aku. Xiaopei. Pan Er bukan orang seperti itu. Pasti suara ini mirip dengan seseorang. Kaget ya, cepat pergi dari sini. Ruangan ini kupesan. Tidak ada yang bisa menyuruhku keluar.
Kamu kecil imut berani-beraninya. Rebut ruang VIP saya, butuh diajarin sopan santun. Mau ngapain kamu? Bu, Yuan Pei, jangan sampai aku hilang sabar sama kamu. Hari ini aku gak bakal lepasin kamu. Halo, sayang. Bukannya kamu udah pesenin ruang VIP untuk aku? Ada anak kecil yang gak cuma ngaku-ngaku jadi aku, tapi juga nguasain ruanganku dan nyakitin ibuku. Siapa yang berani banget, berani-beraninya pakai nama palsu dan merebut ruang VIP kita? Tenang saja, aku segera kirim orang untuk menyelesaikan ini. Pak Gao, apa perlu saya lakukan? Chen Qiang, kamu jadi manajer lobby, gimana kerjamu? Kamu udah jadi karyawan senior di sini. Aku suruh kamu pesan ruangan VIP buat tahun baruan keluarga istriku. Sekarang direbut orang, langsung selesaikan sekarang juga. Kalau nggak bisa, kamu keluar aja. Kalian tunggu aja, suamiku sebentar lagi akan kirim orang buat usir kalian keluar. baik, saya tunggu di sini. Gue pengen lihat orang yang dipanggil suami lo bakal bisa apa sama gue. Bersambung. Xiaopei. Pasti ada kesalahpahaman. Dia bukan orang seperti itu. Kamu harus percaya sama dia. Bu. Tenang saja. Sampai gue ketemu dia, gue gak akan percaya yang orang lain bilang. Waktu nikah, Dia pernah berjanji sama gak akan bohongin aku. Kalian bisik-bisik apaan sih? Peringetin ya, jangan drama di sini. Pura-pura kasihan juga nggak ada gunanya. Lihat ibumu, gaya merenggenya parah. Bau tua seluruh badan. Menyengat banget. bau banget sampai ngusir udara. Cincin ini. Sayangku, kalau bukan kamu, saat aku gagal bisnis, saat terlilit hutang berjuta-juta, kamu menolongku. Aku mungkin putus asa dan bunuh diri. Kamu bukan hanya istriku. Kamu juga penyelamat hidupku. Aku sungguh bersumpah, seumur hidup, tidak akan mengecewakanmu. Cincin di tanganmu itu, dari mana asalnya? Oh, cincin yang ini? Tentu saja dari suamiku, dia yang memberikannya kepadaku. Cincin safir biru ini sangat mahal. Di seluruh kota Haicheng, hanya ada satu. Kenapa iri? Cuma satu ini. Apa yang kamu tertawa? Lalu cincin ini? Kelihatan familiar? Ini safir, dari mana kamu punya ini? Kenapa kamu punya cincin safir yang sama dengan aku? Aku nggak wajib kasih tahu kamu. Main rahasia lagi. Lihat warna cincin dia, itu safir asli. Safir mahal, cincin nikah kami. Kamu bahkan beli cincin yang sama buat selingkuhan di luar. Sehidup semati, aku takkan hianati kamu. Kok bisa ada dua cincin yang persis sama? Jangan-jangan, kapan? Kak Sinsen dia pasti palsu. Orang seperti dia. Dorong ibunya yang lampu kesana kemari buat nipu. Mana mungkin punya debut Sinsen mahal begitu. Betul, itu menantu saya yang beli, pasti asli. Yang dia punya itu palsu. Yuan Pei. Cincin asli nggak mampu beli. Beli barang palsu. Demi pamer jadi istri manajer, kamu habis-habisan, ya. Tapi nggak nyangka. Ketemu saya yang punya yang asli. Benar-benar memalukan. Siapa yang asli? Siapa? Sebentar lagi semuanya akan... Kamu keras kepala, ya. Sampai suamiku suruh orang datang. Usir kalian keluar? Bukannya kalian mengandalkan status tinggi dan bertindak semena-mena di... Benar sekali, menantuku itu memang hebat. Di kota Haicheng, kami benar-benar bisa bertindak sesuka hati. Punya kemampuan, kamu juga cari suami yang hebat dong. Bu, sebaiknya Anda segera pergi. Jangan mempersulit kami. Baik. Panggil manajer umum ke sini. Tidak perlu. Kalau dia tidak mau pergi sendiri, kita akan minta orang untuk bantu. Ciao Zhang. Usir mereka dari sini.
Apa yang mau kamu lakukan? Siapa berani bikin keributan di Hotel Shengxi? Siapa yang bikin keributan di sini? Anda manajer lobi, kan? Ruang VIP ini suamiku yang pesan untukku. Mereka berdua merebut ruanganku. Tidak mau pergi, jangan khawatir, Nyonya. Bos Gao memberi instruksi, saya mau lihat siapa yang berani seperti ini. B besar Nona. B. Ini Pak Chen. Manajer Chen karyawan senior di grup Tianyu, tapi dia tidak tahu aku istri Gao Pan. Sekarang belum saatnya ngomong, harus menunggu Gao Pan dan di hadapannya, aku akan bongkar semuanya. Ini. APA. Ini lagi tahun baru, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa ini maksudnya? Ruangan ini dipesan khusus untukku oleh bos kalian, Pak Gao. Imut sekali yang satu ini. Bilang itu punya dia, malah nggak mau pergi. Kamu, cepetan usir mereka. Jangan ganggu keluarga kami makan malam tahun baru. Ini. Bu, sebentar, apa yang dia bilang itu benar? Apa aku kelihatan kayak mau bohong sama kamu? Bukannya bos besar kalian datang bantuin aku urus masalah ini? Kamu gini nyelesain masalah? Kamu percaya nggak? Aku suruh dia pecat kamu. Iya, aku disuruh Pak Gao untuk mendukung istrinya. Tapi. Ini maksudnya apa sih? Satu ini istri Pak Gao. Dan satunya lagi putri ketua Yuan. Ini sih bikin aku mati. Ngapain kamu bengong? Usir mereka dong, cepat. Nyonya Gao. Cuma ruang VIP, aku bisa atur lagi satu buatmu. Pergi. Siapkan satu ruang nyaman untuk Nyonya Gao. Makan siang ini, biar aku yang traktir. Nanti aku akan minta maaf langsung ke Tuan Gao. Nyonya Gao, biar hari ini begini saja ya. Tidak bisa. Kenapa dia di ruang VIP? Aku di ruangan biasa? Aku ini istri dari manajer kalian. Apa yang membuat dia bisa dibandingkan denganku? Aku mengerti. Kalian berdua satu tim. Kamu ada hubungan spesial sama dia? Kamu. Bersambung. Suruh ganti, ya ganti aja. Kenapa banyak omong? Berani-beraninya ngomong begitu. Baiklah. Sekarang juga aku telepon suamiku. Hei sayang, manajer Chen yang kamu panggil itu bukannya bantu aku. Malah mau kasih ruang VIP itu ke wanita itu. Apa? Kasih teleponnya ke dia. PAK Gao. Chen lama ya. Aku suruh kamu bantu istriku, kamu malah gimana? Aduh, Pak Gao. Anda nggak tahu situasinya. Aku juga serba salah, apa salahnya? Bukankah aku bilang ruang itu dijaga untukku? Benar-benar nggak guna? Kalau nggak guna, nggak usah kerja di sini lagi. Kami bisa selesaikan sendiri. Dan kamu, sungguh mengganggu. Pergi sana. Pergi. Tidak. Pergi. Keluar. Tunggu dulu. Mau apa? Biarkan aku masuk. Manajer Chen, kita harus bagaimana sekarang? Situasinya darurat. Harus. Segera beritahu ketua dewan. Halo suamiku, sekarang siapa saja berani meremehkanku? Kamu harus membelaku. Sayang, jangan takut, aku segera ke sana. Aku mau lihat Yang berani-beraninya. mengganggu istriku, istri Gao Pan. Tunggu saja kalian. Suami saya akan segera datang. Lompek. Kamu tamat. Aku mau lihat sendiri. Seberapa hebat Tuan Gao ini? Gao Pan. Kamu harus beri aku penjelasan.
Halo Ketua. Ketua, pesawat ke Haicheng sudah siap, bisa terbang kapan saja. Baik, saya mengerti. Sebentar lagi ketemu anak kok masih cemberut. Dulu aku nggak setuju dia sama si Gao itu. Seorang presiden dari Tianyu Group. Aku udah capek-capek mendidiknya. Bukan buat dia hamil lalu melayani mertuanya. Kalau bikin demi wajah kalian ke kuku. Aku nggak bakal makan malam tahun baru sama mereka. Anak bilang, selama dia hamil, Gao Pan ngurus seluruh hotel Shengxi dengan baik. Dia orang yang bisa dipercaya seumur hidup. Kalau tidak, kenapa Xiao Pei bisa lagi suntik modal 10 miliar ke dia? Uang bukan masalah. Yang penting, dia harus tulus dan setia pada putriku. Berani-beraninya ganggu putriku. Aku bakal kupas kulitnya. Kichua, kami dapat kabar dari manajer Chen di Hotel Shengxi, Nona besar diganggu di hotel. Situasinya gawat. Kurang ajar, siapa berani ganggu anakku, anak dari Yuan Shoucheng, dari mati. Apalagi Xiao Pei mengandung. C'est pas que Shengxi Hotel. Baik. Benar-benar sombong sekali, ya. Sudah malam begini. Yuan Pei, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, kita santai makan malam tahun baru sekeluarga. Kak, jangan buang-buang waktu dengannya. Manis, tanya sekali lagi, kamu pergi atau tidak? Yang harus pergi itu kalian. Oke lah, gue bakal hajar kalian. Jangan macam-macam. Istri saya lagi hamil. Saya mau henjenggon sekiri dia. Ruangan ini bisa saya kasih ke kalian. Kami pergi, oke? Bu, jangan minta mereka. Mereka Menyalahgunakan status tinggi mereka untuk berbuat seenaknya. tunggu dia datang, aku pasti akan hitung semuanya padanya. Xiao Pei. Pasti ada kesalahan. Ini pasti cuma salah paham. Menurutku malah kalian yang salah paham, kan? Sok-sok tinggi budgetu. Kamu pikir kamu siapa sih? Aku adalah mamanya si Gao Pan. Ibu mertuaku itu sudah lama jadi nomor 3. Masih so pura-pura jadi orang ketiga. Benar-benar dua orang bodoh. Apa? Gao Pan? Dia benar-benar mengatakan begitu. Ya, benar. Tidak diragukan lagi. Bu, Anak yang tidak berbakti ini. Kamu bilang kamu ibu ipar saya, maka benar. Apa buktinya? Hah? Perhatikan baik-baik. Ini buku keluarga Gao. Aku, wanita tua ini, masih hidup sehat. Gao Pan. Dia adalah anakku. Ini tertulis jelas di sini. Bu, bagaimana kondisimu? Bu, jangan menakuti aku. Lihat apa, orang tua? Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu makan malam tahun baru kami. Dasar brengsek kamu. Ibu saya sakit jantung. Kalau ada apa-apa, kalian tanggung jawab? kami tanggung jawab, kamu bercanda. Kalau dia takut sendiri, itu salah siapa coba? Yuan Pei, mau rebut ruangku nggak berhasil. Sekarang Yoba nipu orang ya? Bu, kita pergi. Masih acting? Siapa Aduh, lepaskan aku, kubrasi kamu. Aku hamil sekarang. Kalau terjadi sesuatu sama bayiku, kalian harus tanggung akibatnya. Tadi pakai orang tua untuk kecelakaan, sekarang pakai anak di perut. Trik kalian banyak banget. Aduh, Yuan Pei,
Kamu gak syuting, tuh? Sayang sekali. Masih hamil. Aku kasih tahu kamu. Yang benar-benar hamil. Adalah aku, Nyonya Besar. Apa yang kamu bilang? Hamil anaknya Gaopan? Benar. Baiklah. Kalian mau ruang ini? Kasih. Sekarang aku harus bawa ibu ke rumah sakit. Kalau terlambat nyawanya terancam. Ketahuan langsung mau kabur. Tidak semurah IT. Ini soal nyawa, Xiao Shanshan. Apa maumu? Kamu sudah merebut ruang privatku. Dan kamu bahkan makan di sini. Ruang ini adalah yang paling mewah di Haiteng. Kamu pantas makan di sini? Kalau begitu, aku akan biarkan kamu makan sepuasnya. Istri manajer umum, silakan nikmati makanan ini. Apa? Kamu habiskan makanan di meja itu. Kalau tidak, hari ini kalian berdua Tidak akan pergi kemana-mana. Xiao Shanshan, jangan terlalu berlebihan. Itu bukan keputusanmu. Aku lihat nenek tua. Empire tidak sanggup lagi. Makan atau tidak? Pilih sendiri. Bu. Bagaimana kabar, Bu? Aku bantu ibu berdiri. Bu, Adieu. Sial benar. Tahun baru, jangan sampai ada hal buruk. Di ruang mewah begini, teman lama. Kalau nggak makan, masakannya keburu dingin. nyawa orang penting. Kalau begini, kalian bertiga bisa terlibat. Bukannya kamu sangat berbakti, kan? Kenapa? Demi ibumu, hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan? Munafik. Xiaopei. Mazakan sema ini kalau dia yang makan cuma buang-buang. Mending kasih ke anjing. Kelewatan banget. Kalian ini masih punya hukum atau enggak sih? Hukum. Aku istri manajer di sini. Aku hukumannya. Aku suruh kamu makan, kamu harus makan. Lahir bagus, terus kenapa? Nikah bagus baru namanya hebat. Hari ini kamu ketemu aku. Sial buat kamu. Kamu pikir baik-baik belum? Aku lihat orang tua hampir habis napasnya. Bu, tahan ya. Bertahan sedikit lagi, sedikit lagi. Aku segera bawa kamu ke rumah sakit. Teman lama. Waktumu nggak banyak lagi. Tahun baru begini, ngurusin pemakaman nggak terlalu bagus, kan? Xiao Shanshan, sebaiknya kamu tepati janjimu. Silakan. Wah, Yuan Pei. Gayamu sekarang. Benar-benar super Tianjin. Momen sepenting ini, gimana aku nggak rekam buatmu? Biar teman-teman lama lihat, si bunga sekolah kita, sekarang cuma jadi bahan tertawaan. Kakak, makan sayur doang bosan. Kan harusnya ditemani sama anggur merah. Xiao Shanshan, utang ini akan kubayar 10 kali lipat. Tak kusangka, Suamiku, bukan cuma mengkhianati, memanjakan selingkuhannya untuk menghina aku. Kak, hari ini anggurnya nggak ada habisnya. Biar dia minum lebih banyak. teman lama, aku temani kamu minum lagi beberapa gelas. Xiao Shanshan, puaskan, cepat lepaskan aku dan ibu pergi. Kalau terlambat, semuanya nggak sempat. Aku belum selesai bersenang-senang. Mau kabur?
Mimpi aja. Kamu bilang apa? Lepaskan tanganku. Baru aja nyentuh sampah. Jangan sentuh aku, persis kayak waktu. Minggir dari aku. Kek. Kamu imut banget. Hari ini aku nggak akan maafin kamu, Sigzhang. Sayang, bersambung. Kalau pintar, cepat pergi. Kenapa ibuku ada di sini? Aku mau lihat siapa yang... Yuan Pei, jangan hila, yang rebut ruang VIP duluan. Aku terpaksa pakai kekerasan. Aku kasih tahu, kali ini kamu yang salah. Lepaskan kita. Kalau enggak, aku lawan kalian mati-matian. Shoshong. Kalau sampai benar ada korban, Bakal buruk buat menantuku. Gimana kalau kita biarin dia pergi aja? Bu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Tubuh tua ini masih bisa bertahan sebentar. Biar ibu lihat tanganmu. Ini salah keluarga Gao padamu. Aku tidak akan memaafkan anak serigala tak tahu diri itu. Aku akan tetap di sini menunggunya. Aku mau lihat lagi trik apa yang dia mainkan. Aku gak percaya. Dia bahkan akan menyangkal aku, ibunya sendiri. PR, tenang saja. Ibu sepenuhnya mendukung kamu bercerai. Aku akan menjadi saksi untukmu. Aku akan memastikan dia keluar tanpa membawa apa-apa. Sayang. Kakek kepo. Suami, akhirnya kamu datang. Wanita tua ini nggak mau pergi, mau coba cari masalah. Kamu bilang yang rebut kamar kamu? Diameter ada satu lagi. Aku, wanita tua ini. Gao Pan. Manager Gao. Apa kamu nggak kenal aku lagi? Suami. Kamu kenal orang tua ini? Suami. Kamu kenal orang tua ini? Yuan Pei juga datang? Dia nggak boleh tahu aku selingkuh. Kalau enggak, aku bakal kehilangan semuanya. Nggak perlu cari lagi. Ada apa? Langsung aja. Ngomong aja sama aku langsung. Menantu. sebenarnya hubungan kamu sama dia apa? Kakek kepo. Orang tua itu malah bilang kamu anaknya. Bukannya ini omong kosong? Iya, ibu mertuaku kan sudah lama meninggal. Gao Pan. Kamu benar-benar nggak ingat aku? Shanshan nggak boleh tahu aku punya istri. Kalau dia bakal lapor ke bos Tianyu. 10 miliar ini bakal lenyap. D. Gaopan selingkuh. Apa? Si bajingan Gaopan itu. Aku bilang nggak bisa diandalkan. Kalau bukan kamu diam-diam bantu selama ini, dia pasti sudah bangkrut dan bunuh diri. Dan sekarang, kamu mau Tianyu invest di dia. Hedikan sekarang. Jangan. Soal investasi, tunggu teleponnya. Anakku bodoh, selingkuh cuma 2, sekali atau berjuta kali. Untuk bajingan seperti Nggak boleh lunak. Pak. Sekali jadi pasangan, 100 dia sekarang ayahnya anak ini. Aku ingin memastikan langsung sama dia. Kalau dia mau berubah, aku masih bersedia kasih dia satu kesempatan terakhir. Bu, kenapa ibu ada di sini? Tolong rahasiakan ini jangan sampai Yuan Pei tahu.
Sudah tanda tangan perjanjian pranikah. Selingkuh berarti pergi dengan tangan kosong. Kamu ternyata juga bisa takut. Kalau bukan aku lihat sendiri, aku nggak akan percaya. Bagaimana aku melahirkan anak jahat dan nggak terima kasih seperti kamu? Bu, Sayang. Dia itu sebenarnya siapa? Bu, jangan bikin masalah. Pergi dulu, nanti aku jelasin. Bisa kan? Aku. Aku nggak kenal dia. Demi perempuan seperti itu. Kamu rela nggak akui ibu kandung sendiri? Memang benar. Aku tahu kamu cuma penipu tua yang cari makan gratis. Orang tua, ketahuan juga akhirnya. Mau ngomong apa lagi sekarang? Kamar ini sudah saya pesan lama. Kalau pintar, cepat angkat kaki. Jangan kira karena kamu di kursi roda, nggak berani bertindak. Mau cari masalah di hotelku? Kamu salah tempat. Kelihatannya kamu benar-benar keras kepala. Baiklah. Anggap saja aku tidak pernah punya anak seperti kamu. Gadis kecil, apa yang kamu mau bilang? Kamu istrinya, kan? Betul sekali. Aku istrinya yang sah. Istri manajer umum. Dan dalam perutku ini, anaknya Pan. Begitu ya. Tapi, apa kamu tahu? Suamimu itu sudah menikah sejak lama? Kamu bilang apa? Kamu sudah pikun, bicara ngawur begitu. Menentu. Ini ada apa sebenarnya? Dia bilang kamu lama menikah. Apa maksudnya? Sayang. Nenek ini jelas-jelas kena demensia. Aku hanya punya kamu sebagai istri, aku tidak pernah menikah sebelumnya. Jangan dengarkan omongannya. Benar, Kak. Orang tua gagal rebut kamar kita. Jadi mau ngadu domba keluarga kita. Iya, Baiklah. Dasar orang tua nggak tahu malu. Berani-beraninya ngadu domba hubungan suami istri kita. Kamu udah bosan hidup ya? Shazong. Lempar dia keluar. baiklah. Aku ini wanita tua cacat. Terserah kalian, diapakan pun tidak masalah. Tapi, dia mendekati wanita yang sudah itu fakta tak terbantahkan. Kamu masih bicara omong kosong. Xiao Zhang. Cepat bawa dia keluar. Kalau tidak percaya, lihat baik-baik, ini apa? Ini, kakak ipar, orang ini kayaknya, benar-benar kamu ya? Kakak, Benar-benar Pangea. Menentu. Ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Kamu benar-benar sudah menikah? Aku bilang, pantas saja. Pantas saja kamu nggak mau nikah sama aku. Ternyata, sudah menikah duluan. Benar saja. Kalian belum ngurus surat nikah. Masih saja bilang, dia itu istrinya. Malu nggak sih? Kenapa surat nikah di tangan dia? Pasti Yuan Pei taruh di dia. Bikin repot saja. Cepat bilang, apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, tenang dulu. Gak baik buat bayi kita. Gimana aku bisa tenang? Kalau kamu pernah nikah sebelumnya, aku jadi selingkuhan dong. Kamu memang selingkuhan. Udah, cukup. Sayang, hal kayak gini, bagaimana mungkin itu bisa benar? Tempat bikin surat palsu. Ada di mana-mana. Cuma butuh beberapa puluh ribu sudah bisa bikin satu. Jangan percaya sama dia. Percayalah sama aku. benar, Kak. Orang tua itu sudah siap, jadi aktingnya total. Buku kartu keluarga itu palsu. Surat nikah ini pasti palsu, cuma untuk nipu makan dan minum. Betul sekali. Sayang. Aku percaya kamu nggak akan bohong. Nah, begitu dong. Kita ini satu keluarga. Kita harus kompak, baru benar.
Memang nggak tahu menyesal. Kalau Payer tahu kamu kayak gini. Waktu itu, harusnya nggak usah nolong kamu. Kau orang tua keras kepala ini. Bu. Aku dan Yuan Pei tidak ada rasa sama sekali. Sekarang punya segalanya. Apa salahnya aku mengejar cinta? Tapi jangan lupa. Tanpa Payer, kamu tidak akan punya semuanya ini. Haruskah kamu menghancurkan aku sekarang? Aku ini anak kandungmu. Bu. Xiao Zhang. Ah. Bawa nenek tua ini keluar. Jangan biarkan dia ganggu makan malam tahun baru. Siap. Berhenti. Bersambung. Istriku. Istri. Apa? Istri. Ada apa, Pak Gao? Kaget saya begini? Barangnya sampai jatuh. Menjauh. Bu, biar aku yang urus semuanya di sini. Maaf. Maaf libatkan kamu dalam masalah ini. Kalau terjadi padamu, aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Hei. Aku sudah benar-benar kecewa dengan putraku ini. Apapun keputusan yang kamu ambil, ibu akan selalu mendukungmu. Manajer Chen, bawa ibu saya ke tempat tenang. Biar beliau bisa istirahat. Baik. Pergilah. Tunggu sebentar. Xiao Pan. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu lagi. Aku tidak punya anak seperti kamu. Pergi. Sayang, wanita ini dan ibu tua itu datang merebut kamar VIP-ku. Sayang, kamu harus membelaku. Pak Gao punya selera bagus. Pilih istri muda cantik yang pandai bermanja. Pasti memikat laki-laki. Aku tiba-tiba agak paham. Pak Gao, istrimu suruh bicara untuk dia. Kenapa malah tiba-tiba diam? Suamiku, kamu ngomong dong. Kupikir dia takut, jadi nggak berani ngomong. Dasar kamu ini lucu banget. Coba ngomong lagi. Percaya nggak kalau mulutmu aku robek? Cukup. Kamu memukulku. Bukannya kamu pernah bilang, Kamu akan melindungiku dan mencintaiku seumur hidup? Sekarang si Wan Pei yang manis itu sudah berani menggertakku. Bilang sesuatu untukku dong. Sudahlah, kamu diam saja. aku kasih tahu kenapa dia nggak ngomong untukmu. Karena dia takut. Dia takut rencana lamanya gagal. Dia takut kekayaan baru saja dia dapat. Hancur begitu saja. Karena dia memang makan dari wanita. Berani ngomongin suami saya begitu. Kelihatannya kamu bosan hidup ya. Sudah cukup belum ributnya? Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Berani-beraninya kamu perlakukan saya seperti ini. Demi kepentingan sendiri, ibunya dia bisa nggak akui. Kamu itu siapa, sih? Pak Gao, giliran kamu untuk ngomong. Kamu. Pasti kamu. Semua ini gara-gara si kecil manis ini. Diam kamu. Aku ngomong sama suamiku. Kamu siapa sih? Berani banget kamu pukul. Pukul ya pukul. Kenapa nggak ngandalkan abangmu buat semena-mena?
Dia harus berlutut ngomong sama aku. Kamu berani berdiri? Suamiku, dia itu siapa sih? Kamu cepat bilang sesuatu dong. Sayang. Aku salah. Bersambung. Sayang. Itu salahku. Pokoknya jam 12, investasi 1 miliar dari grup Tianyu masuk rekening. Shanshan juga nggak punya nilai guna lagi. Tetap harus bikin Yuan Pei tenang dulu, kalau nggak aku bakal keluar tanpa sepeser pun dan kehilangan banyak harta. Sayangku. Aku benar-benar salah, aku salah. Peng, Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak dengar? dia memanggilku. Sayang ku. Peng. Kamu benar-benar punya istri? Sayang. Kamu tuh beruntung banget. Kamu benar-benar berani ngomong kayak gitu. Aku istrimu. Siapa dia di sebelah kamu? Sayang. Kami berdua nggak ada hubungan apa-apa. Dia yang ngejar aku, minta tolong pesenin kamar VIP. Aku nggak tahu. Kamu kan udah pesan dari dulu. Ini semua salah paham. Salah paham. Kamu ngomong apa sih? Pasti punya Yang dipegang olehnya. Dia memaksamu berkata seperti ini, kan? Dia tidak mengada-ngada. Kami memang pasangan sah secara hukum. Justru kamu yang jadi orang ketiga. Aku tidak memaksanya. Dia berlutut meminta maaf, kemauannya sendiri. Benar kan, Pak Gao? Benar. Semua ini aku yang mau. Salahku, salahku. Sayang, aku nggak ada hubungan sama dia. Anak di perutnya juga bukan punyaku. Kamu nggak apa-apa? Jangan sentuh aku. Gao Pan. Jangan sentuh kakakku. Kakak, kamu nggak tahu apa-apa. Nanti aku urus kamu lagi. Kamu nggak apa-apa? Kamu lagi hamil. Jangan sampai keguguran. Gao Pan, mereka fitnah aku rebut ruang VIP. Saat mereka menghina aku, apa kamu pikir aku nggak akan keguguran? Sayang. Ini semua salah mereka. Mereka tidak seharusnya merebut ruanganmu. Kenapa bengong? Cepat berlutut dan minta maaf pada istriku. Kamu bilang apa? Meremehkan. Kamu bilang apa? Kamu suruh aku berlutut pada orang ini? Kenapa? Karena semua yang dia punya dariku. Apa yang aku kasih bisa aku ambil kembali. Aku bisa jadikan manajer umum, dan seketika aku Kehilangan semuanya. jadi harus berlutut. Baiklah. Kalau tidak mau minta maaf juga bisa, kita ikuti aturan saja. Barusan, merebut ruanganku. Dan gunakan kekerasan untuk mempermalukan aku hamil, akan menggugat kalian sesuai hukum. Selain itu, dalam ruangan ini, Semua kerugian ini. harus ganti sesuai nilainya. Tuan Xiao. Botol anggur merah yang kau pecahkan, itu Romania Conti pesan dari luar negeri. Harganya 3,5 juta. Bayar tunai atau pakai kartu? Apa? 3, 5 juta? Mahal banget. Kak, tadi botol itu kamu yang pecahkan, kan? Kamu tahu dari mana kita punya uang sebanyak itu buat ganti rugi? Menantu, cepat cari cara dong. Kelihatannya Gaopan lumayan sering keluar duit buat kalian, ya. Tapi, apapun dia belikan buat kalian, itu semua pakai uangku. Bisa ambil balik semuanya sesuai. Ah, jadi? Jadi villa yang Gaopan belikan buat kita juga mau diambil? Lalu kita tinggal di mana? Tidur di jalan? Bagus sekali. Villa. Sekarang baru takut, tadi kemana aja? Bu,
Mas Pan, kami tahu kami salah. Cepat bangun. Tahu salah, masih nggak buru-buru berlutut minta maaf sama istriku? Shan, cepat berlutut. Kalau enggak, kita enggak punya tempat tinggal. Sudah cukup. Memanfaatkan. Demi keuntunganmu sendiri, kamu mengabaikan anakmu. Kamu membuat seorang wanita hamil berlutut. Ayo cepat berterima kasih pada Tuan Yuan. Sayang, ini kamu salah paham. Anak ini benar-benar bukan milikku. Anda baik hati, tolong maafkan saya. Saya akan lakukan apa saja asal Anda tidak marah. Baiklah. Oke. Mau aku memaafkanmu? Sebagai General Manager Hotel Shengxi, aku kasih tahu, kamu dipecat. Sekarang. Segera kemas barangmu dan pergi dari sini. Apa? Sayang, jangan seperti ini. Tolong, jangan begitu. Aku salah apa? Bukannya kamu suruh memaafkanmu? Aku tarik kembali semua yang kuberikan. Termasuk posisi manajer hotelmu, kartu kreditmu, dan semua aset atas namamu. Yuan Pei, jangan kurang ajar. Dengar, aku sudah minta maaf. Mau apa kamu? Haruskah dibesar-besarkan? Apa? Mengambil semua milikku? Mimpi. Kamu bilang apa? Semua milikku sekarang. Itu hasil jerih payahku, langkah demi langkah. Kenapa? Karena satu kata darimu, usahaku. Jadi sia-sia? Gao Pan, kamu lupa ingatan? Semua yang kamu punya, siapa memberikannya? Ini aku. Hubungannya apa dengan usahamu? Kamu itu cuma laki-laki yang numpang suk dulu. Kalau bukan karena aku bantu kamu saat bangkrut, kamu entah sudah lenyap di mana. Karena aku hamil, aku serahkan hotel untuk kamu urus. Kalau enggak, apa yang kamu punya? Kamu itu enggak lebih dari pecundang yang enggak berguna. Aku bukan pecundang. Aku bikin hotel jadi maju pesat. Aku nggak terima kalau kamu anggap usahaku nggak ada harganya. Jangan meremehkan kontribusiku. Jasamu itu cuma selingkuh di belakangku, ya? Jangan percaya diri. Kekayaan, ketenaran bukan milikmu sama sekali. Saran saya, bawa orang-orangmu dan pergi sekarang juga. Aku kasih kamu kesempatan sekarang. Kalau enggak, aku udah suruh satpam usir kamu. Yuan Pei, mau pecat aku? Nggak bakal terjadi. Yang bakal dipecat itu kamu. Yuan Pei, kamu nggak lupa, kan? Dulu kamu setuju buat transfer semua saham hotel ke aku. Barusan aku dapat info. Sekarang semua saham hotel Shengxi sudah atas nama saya. Sekarang akulah pemiliknya. Apa yang dikatakan tidak berguna. Salahku buta. Bagaimana aku bisa percaya pada orang egois dan serakah sepertimu? Sekarang kamu baru menyadarinya. Sudah terlambat. Selain itu, juga mendapatkan investasi 10 miliar dari Tianyu Group. Aku akan menjadi raja bisnis di Haicheng dengan kekayaan miliaran. Menocui. Jadi kita nggak perlu tidur di jalan lagi. Sayang. Jadi mulai aku nggak perlu lagi lihat muka imut ini kan? Tentu saja. Sekarang semua saham dan aset hotel Shengxi ada atas namaku. Dan kamu, Yuan Pei. Kamu cuma wanita hamil yang nggak punya apa-apa. Sayang. Wanita bodoh ini sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi kamu istri yang paling aku cintai. Aku akan cerai dengannya. Lalu menikahimu dengan sah. Sayang. Aku tahu kamu cinta aku. Masih marah? Kakak-kepar. Tadi aku salah paham sama kamu. Kelihatannya kamu sekarang gak pura-pura. Aku nggak mau pura-pura lagi. Aku pura-pura selama bertahun-tahun. Aku setiap hari nurut sama kamu, ngurusin kamu, bikin kamu nyaman. Dan sekarang kamu mau tendang aku. Kamu pikir kamu siapa? Dengar ya. Orang nggak punya apa-apa. Itu kamu. Aku kira kamu hebat banget. Tidak disangka, hanya sirang bodoh tanpa otak. Yang dipermainkan habis, benar-benar dibuat bingung. Sampai titik ini, tidak perlu lagi ditutupi.
hubungan suami istri kita. Cukup sampai di sini saja. Mencari yang lebih tinggi. Ini jawaban yang kau berikan padaku? Ini jawabannya. Gimana, puas nggak? Puas. Aku benar-benar puas banget. Jangan banyak omong, Yuan Pei. Cepat berlutut dan minta maaf sama aku. Kalau enggak, hari ini enggak bakal selesai gitu aja. Xiao Shanshan, barusan aku nggak tega suruh kamu berlutut. Sekarang kamu suruh aku berlutut? Namanya roda berputar. Aku nggak bakal sebodoh kamu. Aku bakal injak kamu sampai hancur. Kalau nggak bakal puas hati ini. Benar. Kalau kamu pintar, cepat berlutut minta maaf sama aku. Demi kenangan sebagai pasangan bertahun-tahun. Mungkin aku masih bisa kasih uang biar kamu lahirin anak itu, ya kan? Kata-kata sekejam itu, kamu tega ngucapin? Itu kan anakmu juga. Itu sih salahmu sendiri. Siapa suruh tadi kamu begitu kejam padaku? Dan lagi. Sekarang Shanshan sudah mengandung anakku. Kau yang di perutmu itu anakmu sendiri, bukan urusanku. Ayah, kau benar. Orang seperti dia, memang sudah tidak bisa diselamatkan. Kakak. Menyuruh berlutut terlalu ringan. Suruh dia jadi pembantu, urus kakakku lahiran. Ide bagus tuh. Suruh dia ke rumah kita. Jadi asisten rumah tangga aja, biar dia rasain juga gimana disuruh-suruh orang. Gimana? Adil, kan? Kamu suruh aku jadi pembantu dia? Tidak akan terjadi. Itu bukan urusanmu. Sekarang aku bukan cuma manajer umum Hotel Shengxi. Punya investasi 1 miliar dari grup Tianyu. Saat itu, aku akan jadi orang terkaya di Haicheng, bisa mengontrol semuanya di kota ini. Dan kamu hanya bisa tunduk padaku. Kalau tidak, jalanmu cuma mati. Pantas kau begitu sombong, hanya karena suntikan dana 1 miliar dari Tianyu, kau jadi besar kepala. Hanya Grup Tianyu. Tapi adalah konglomerat nomor 1. Kaya raya seperti negara. Suamiku disukai mereka, itu berarti dia akan melesat ke puncak. Tidak seperti kamu. Hanya seorang yang dibuang. Wanita tua. Benar-benar wanita tua. Memanfaatkan kesempatan, kamu membuatku punya pandangan baru tentang dirimu. Aku doakan kalian, pasangan langgeng selamanya. Hari ini aku akan bikin kamu kenal aku lagi. Aku tahu, kamu selalu meremehkanku. Semua yang kamu kasih ke aku, kamu anggap sebagai belas kasihan. Aku sudah muak. Muak. Kamu anggap aku pelayan, harus nurut, hidup seperti anjing. Hari ini, aku akan mempermalukanmu habis-habisan. Habis-habisan, menginjakmu sampai kalah. Aku yang kamu rendahkan ini, masih punya martabat. Kata-kata ini, sudah lama kamu pendam, ya? Benar. Aku sudah belak-belakan, mau apa kamu? Kamu sudah rencanakan ini lama. Untuk mengambil alih, mengambil hartaku, lalu tendang aku keluar? Benar. Aku memang ingin mengambil segalanya darimu. Itulah yang terjadi. Ini menghancurkan harga diriku sebagai pria. Di matamu, menjadi suami setia merendahkan harga dirimu? Harga dirimu terlalu murahan, ya? Diam. Aku paling benci sikapmu yang sok tinggi hati itu. Jadi, aku mencari wanita seperti Shanshan yang lembut dan pengertian. Untuk mengobati harga diriku yang terluka. Selain itu, membantuku mendapatkan investasi dari Tianyu. Istriku paling hebat. Investasi Tianyu dia yang urus. Kamu, Bukan istriku. Masa kamu, yang cuma bisa cuci baju dan masak, layak jadi istriku? Hanya wanita sehebat Shanshan yang pantas jadi istriku. cowok kampung tetap kampung. Diam kamu. Aku tak izinkan kau bilang 3 kata itu. Kenapa? Aku nyenggol harga dirimu? Diam. Aku bilang diam. Kamu dengar nggak? Kamu sujud minta ampun ke aku.
Kenapa waktu itu kamu nggak peduli sama harga dirimu? Aku sujud ke kamu karena hubungan kita sebagai suami istri bertahun-tahun. Aku kasih jalan buat kamu mundur. Kamu pikir aku beneran takut sama kamu? Hubungan suami istri? Orang seperti kamu yang nggak punya hati nurani masih ngomong soal hubungan suami istri. Berhenti pura-pura, munafik. Kamu dapat dana investasi, tetap nggak mau lepas hotel. Kamu serakah, mimpi saja. Terus kenapa kalau iya? Saya kasih tahu kamu. Ini sama sekali nggak bisa bikin saya kesulitan. Xiao Zhang. Pergi ke mobil saya. Ambilkan surat perjanjian cerai. Kakakapar. Kelihatannya, kamu sudah siap dari dulu. Harus dipersiapkan awal. Yang saya waspadai, aku cuma takut suatu hari. Kamu tahu aku selingkuh, lalu ambil semua yang udah susah payah ku dapat. Memang benar, memanjat aku meremehkanmu. Dengar ya, Yuan Pei. Jangan buang waktu lagi. Cepat tanda tangani kesepakatan itu. Serahkan hak atas Hotel Shengxi dan pergi dengan tangan kosong. Mungkin aku masih bisa kasih kamu jalan keluar. Lanjutannya ada lagi. Kamu suruh aku pergi dengan tangan kosong? Hartaku akan diwariskan padamu. Kamu ini pintar menghitung, ya? Betul sekali. Ini kesempatan terakhir kuberikan padamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Sayang kecilku. Cepat tanda tangani. Ayo tanda tangan. Kesempatan terakhir. Gao Pan, aku kasih kesempatan terakhir. Kamu tidak menghargainya. Ayah benar. Orang ini tidak akan berubah, tak dimaafkan. Gao Pan, kamu bukan hanya lelaki bergantung pada wanita, tapi juga pengkhianat tak bersyukur. Sampai begini pun, kamu masih mengincar hartaku. Apa kamu punya harga diri? Kamu sudah sampai titik ini. Masih bersikap sok tinggi. Aku peringatkan kamu. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Kalau tidak, buat kamu dan anakmu. Bahkan gak pantas untuk ngemis di Haicheng. Gila dan gak bisa diselamatkan. Kalau keras, akan bisa bertahan. Dari saat bersama kamu. Aku sudah mulai menunggu hari ini. Mulai sekarang, kita berpisah dengan damai. Mulai sekarang, aku akan memulai hidup baru dengan orang yang paling kucintai. Pikir aku tanda tangan perjanjian bisa dapat semuanya? Kasih tahu. Kamu akan kehilangan lebih banyak. Jangan banyak omong. Jangan buang waktu, cepat tanda tangan, jangan bikin keluargaku terlambat makan malam tahun baru. Tanda tangan perjanjian ini tidak akan pernah. Kamu. Kamu melanggar janji, masih mau aku pergi tanpa apa-apa? Aku kasih tahu kamu, mimpi saja. Mulai hari ini, jalan kita masing-masing, dan tidak ada lagi urusan di antara kita. Yuan Pei, kamu gila ya? Kamu cari mati, ya? Aku tak biarkan kamu berhasil, karena kamu tidak pantas memiliki Hotel Sheng. Kamu tidak pantas mendapat apa. Kamu pantas kembali ke desa asalmu. Selamanya jadi pecundang yang hidup dari orang lain. Yuan Pei. Jangan tolak baik-baik lalu cari masalah. Ini salah kamu. Berani kamu ingin aku keluar tanpa apa-apa. Seharusnya pergi tanpa apa-apa, jelas kamu. Baiklah, itu kata-katamu sendiri. Ada jalan mulus, tapi kamu malah gak pilih. Aku kasih tahu kamu. Aku bukan mau bikin kamu keluar tanpa apa-apa. Aku juga mau bikin kamu gak akan pernah bisa bertahan di Haicheng. Oh ya? Mau lihat si pecundang ini punya kemampuan atau enggak? Baiklah. Aku akan bikin kamu berlutut di rumahku. Lihat aku menikmati uangmu, nyetir mobilmu. Lihat aku sama Shanshan, tidur di ranjangmu. Lanjutkan saja. Belum cerai sudah membayangkan masa depan. Apa kamu nggak takut kalau yang berlutut di depan pintu meminta-minta kamu? Aduh, aku benar-benar takut deh. Meski tanpa semua itu, aku punya 10 miliar dari investasi Tianyu Group. Habisin seumur hidup nggak cukup. Hahaha. Sandaranmu adalah investasi dari Tianyu Group, ya? Benar, begitu aku dapat uangnya, aku akan menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Tidak akan punya kesempatan melawan. Menyesali keputusanmu hari ini. Maaf saja.
Aku akan membuatmu kecil. Sekarang aku memberitahumu. Investasi dari Tianyu Group. Seumur hidupmu, jangan harap bisa mendapatkannya. Apa katamu? Kamu tidak salah dengar. Kamu tidak dapat investasi dari Tianyu. Lihat seluruh kota Haicheng. Tidak ada perusahaan yang bekerja sama denganmu mulai hari ini. Bisnis Haicheng akan membokotmu, harga atas perbuatanmu. Siap menerima hukuman. Hahaha. Yuan Pei, tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin memboikotku? Kamu terlalu lama di rumah cuci baju sama masak. Otakmu kayaknya udah karatan, hahaha. Aku kasih tahu kamu, kenapa aku percaya diri. Karena Sekretaris Wu, orang kepercayaan Ketua Tianyu Group, langsung telepon aku. Bilang kalau malam ini jam 12 investasi akan masuk. Ini hal yang pasti. Gak ada yang bisa mengubah itu. Sayang. Sekretaris Ketua Tianyu Group yang langsung bilang ke kamu? Sepertinya Ketua ingin mendukungmu. Bagus sekali. Ketua mau mempromosikan kakak iparku ya? Tentu saja. Bukan punya investasi dari Tianyu Group. Dukungan dari ketua. Seorang manajer hotel kecil, aku sama sekali tidak peduli. Perjanjian ini, mau tanda tangan atau tidak? Tidak akan memengaruhi kalau aku yang akan jadi pemenang akhirnya. Masih 30 detik lagi. Saat lonceng tahun baru berbunyi. Akun saya akan bertambah 10 miliar. 10 miliar? Kamu tahu itu berapa banyak uang? Luar biasa, sayang. Aku sudah melihat kehidupan baru menyapa kita. Tentu saja. Sayang, kamu adalah cinta sejati aku. Mulai hari ini. Istriku. Hanya kamu seorang. Ternyata, semua ini aku terlalu berharap. Halo, Sekretaris Wu. Tolong transfer 10 miliar untuk Su. Bisa jadwalkan transfer? Aku ingin transfer saat tahun baru mulai. Biar dia senang. Nona besar perhatian. Akan saya urus. Hang. Dulu mencintaimu, mempercayaimu. Ini balasanmu padaku? Sombong. Kau mengingkari janji. Tak tahu berterima kasih. Aku akan membuatmu tanpa aku. Kau bukan siapa-siapa. Sombong. Kamu begitu yakin bisa dapat investasi? Tentu saja. Tianyu Group. Itu konglomerat top di seluruh negeri. Mereka nggak akan ingkar janji. 10 miliar buat mereka tuh cuma sepele aja. Sayang. Jangan ngomongin itu sama ibu rumah tangga ini. Dia tuh, udah lama nggak nyambung sama dunia luar. Nggak ngerti yang kamu omongin. Jangan senang dulu. Karena aku tidak setuju. Kamu tidak akan dapat investasi. Hahaha. Setuju saja. Kenapa harus aku? Aku adalah CEO Grup Tianyu. Hang. Kamu bilang apa? Karena presiden Grup Tianyu itu aku. Hahaha. Aduh. Sayang, aku nggak nyangka nih. Ternyata si ibu rumah tangga ini lumayan lucu juga. Ini sih belum tidur ya. Udah mulai mimpi aja. Masih presiden, katanya. Kenapa nggak bilang kamu Dewi Kuan Im sekalian? Kalau dia beneran presiden grup Tianyu, aku sih jadi Raja Langit. Hahaha. Terserah, asal nggak kena pajak. Yuan Pei. Aku pikir kamu cuma bodoh biasa. Gak nyangka ternyata kamu begitu nggak tahu malu. Hahaha. Kamu tahu nggak apa itu grup Tianyu? Apa artinya jadi presiden direkturnya? Hah? Saran aku, sering baca koran, tonton berita. Sayang. Kayaknya dia shock sampai nggak waras karena takut diusir tanpa apa-apa. Kita mesti makluminnya. Kalau sampai kena gangguan jiwa, kita tetap harus tanggung jawab. Yuan Pei. Kita ini pasangan suami istri. Aku nggak mau bikin kamu malu. Aku ikut gila sama kamu, sekali lagi. Aku temani kamu sampai jam 12. Mari kita lihat. Ucapan besar Yuan, manjur atau enggak? Nanti semoga Tuan Besar Yuan berbaik hati pada kami, jangan habis-habisan ya, kan? Semoga Tuan Besar Yuan. Jangan sampai usir aku dan bikin aku jatuh miskin banget. Jadi, Tuan Besar Yuan bakal gimana menghukum aku? Jangan. Aku bakal dibuang ke Myanmar Utara? Hah? Kalian terus olok-olok aku. Nanti, jangan sampai malah berlutut. Minta maaf sama aku ya. Aduh, bikin aku Sayang.
Tinggal 3 detik lagi. Kita jadi orang terkaya di Haicheng. Luar biasa, suamiku. 3, 2, 1. Suami. Kenapa nggak ada apa-apa? Ada apa ini? Lewat jam 12. Kok 10 miliar belum masuk juga? Kakakepar. Apa jaringan lambat ya? Hah? Sekretaris Wu sendiri yang telepon aku. Dia nggak mungkin bohongin aku. Pak Gao. Investasi sudah masuk belum? Pas kebetulan, biar ibu rumah tangga miskin lihat seperti apa 10 miliar. Jangan ngomong sarkastik gitu. Telat transfer sebentar, ada urusannya apa? Itu cuma kebetulan aja. Sampai tahun depan, gak bakal lihat sepeser pun. Aku udah bilang, selama aku gak setuju, jangan harap kamu bisa dapat Sayang tuh. Ini ulahnya Yuan Pei, ya? Dia barusan diam-diam hubungi sekretaris Wu untuk laporin kamu. Yuan Pei. Kamu tega memfitnah aku ke sekretaris Wu. Gagalin investasiku, kamu benar-benar licik. Ini akibat ulahmu sendiri, jangan salahkan orang lain. Kamu memang gak pantas dapat investasi itu. Selain kamu, nggak ada yang lakuin ini. Bilang. Apa benar kamu main licik di belakang? Gao Pan, semakin kamu marah, aku makin pengen ketawa. Kelakuanmu yang gak berdaya itu, cocok sama kamu, si pria, burung merak. Hahaha. Sialan, kenapa kamu ketawa? Gue tampar mulut lo sampai hancur. Baiklah. Ternyata benar kamu. Balikin ponsel gue. Masih nggak bisa hubungi putri besar direktur. Ayonya. Apa mungkin Pierre kena sesuatu? Itu semua ulahnya sendiri. Sudah kubilang. Si Gao itu sama sekali nggak bisa diandalkan. Aku nggak setuju. Yang namanya Gao itu jelas-jelas bukan orang baik. Kamu nggak boleh menikah dengannya. Pak, Pan orang yang serius. Dia berusaha dan baik padaku. Kalau sama dia, aku akan bahagia. Anakku yang bodoh. Kamu masih belum ngerti. Dia tertarik pada Shengxi Hotel. Bukan pada dirimu. Dia belum tahu kalau kamu adalah CEO grup Tianyu. Kalau tahu, suatu hari kamu pasti akan menyesal. Xiaopei. Apayong gayamu katakan mazukakal. Kamu harus pikirkan baik-baik. Aku tidak peduli, aku mau menikah dengan tiket pulang. Sudah aku pesan. Kalau kalian nggak mau, ya sudah, nggak usah datang ke pernikahan aku. Kamu. Anak ini keras kepala, sama kayak kamu. Aku beneran takut dia bakal kenapa-napa. Cepat, 5 menit harus sampai di Hotel Shengxi. Aku lihat siapa berani sentuh anak perempuanku. Saya. Balikin ponsel aku. Aku tahu kamu, si kecil gemesin. Ngerusak investasiku? Tidak bisa. Ini namanya menuai akibat dari perbuatan. Bukan hanya tidak dapat investasi. Seluruh Haicheng tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Di masa depan, tidak akan punya tempat berdiri lagi. Jangan kira ngomong apa ke sekretaris Wu. Dia akan percaya sama kamu. Kamu pikir kamu siapa? Yuan Pei. Menurutku kamu jadi ibu rumah tangga sampai begol, ya? Kamu pikir orang-orang itu akan membelamu, seorang yang tidak dikenal? Mimpi indah sekali dia. Mengira dengan melaporkan suami selingkuh, mereka akan patuh dan membatalkan investasinya? Uangnya masuk cuma soal waktu. Benar sekali. Bisa saja sekretaris Wu sedang makan malam tahun baru bersama keluarganya, tidak sempat menelepon. Hanya dengan kamu, si pecundang ini. Masih berani mencoba menghentikanku? Aku kasih tahu, uang ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Nanti. Aku akan membeli semua hotel mewah besar kecil di kota Hai. Juga semua tempat hiburan. Membangun kerajaan bisnis milikku sendiri. Nanti. Aku akan menjadikanmu pelayan minuman di klub malam. Biar para pria di kota Hai menghancurkanmu. Ah, dasar menjijikan. Tak tahu malu. Kau sudah dalam masalah, tetap keras kepala. Kau tahu tidak? Aku paling benci orang yang punya tatapan seperti kamu. Jangan tatap aku seperti itu lagi, paham? Hahaha.
Masih lihat? Bermimpi ke langit. Kau ini biadab. Ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Bapaknya kamu. Saat ini bahkan bawa bapakmu. Ngomong-ngomong, bukannya kamu bilang dia mau datang makan malam tahun baru? Kenapa belum sampai? Kerja ilegal di luar negeri, terus ditahan orang? Bapaknya kamu. Menurutku, itu kayaknya bapak angkatmu, ya? Hah? Oh begitu. Pantas saja kamu masih muda. Tapi sudah bisa jadi manajer di Hotel Shengxi. Ternyata ada ayah angkat yang bantu kamu. Pantas saja. Jadi, si imut ini disponsori, pasti hotel ini dari ayah angkatnya. Coba bilang, Siapa sih ayah angkat kamu itu? Kapan kalian mulai dekat? jangan asal ngomong. Kamu sudah lama dekat sama ayah angkat kamu, ya? Kamu anggap aku pria manja. Baik. Hari ini harus beri pelajaran padamu. Kisiniku. Nyonya. Jantung tidak baik, tunggu di mobil. Agatha. Pastikan kamu membawa putri kita kembali dengan selamat. Iya, jangan khawatir. Kichua. Ini adalah Hotel Shengxi. Ayah, Nona besar sepertinya masih di ruang VIP khusus. kepung hotel ini untukku. Jangan bayarkan seeker lalat Pankelyur. Yang lain ikut aku. Siap. Kemarilah. Kamu lucu sekali, berani-beraninya kamu menggigitku. Gao Pan. Salahku tak pernah melihat siapa dirimu sebenarnya. Ternyata kamu itu imut banget. Kamu belum lihat aku jelas. Aku juga belum lihat kamu jelas. Awalnya kupikir, nona besar yang hidup di dunia cinta. Tapi ternyata, kamu sudah ditanggung papa angkatmu. Dan pura-pura jadi gadis suci. Aslinya. Kamu manis dan gampang didekati. Kamu cuma memfitnahku. Dulu percaya padamu. Kamu yang mengkhianatiku. Menfitnahmu? Bagian mana yang salah dari benar. Anak dalam perutmu, anak haram dari ayah tirimu, kan? Kamu anggap aku sebagai orang bodoh yang mau tanggung jawab ya? Memanfaatkan aku? Bagaimana bisa kamu tidak tahu malu? Aku tidak tahu malu. Kamu pantas bilang begitu. Aku beritahu kamu, masalah ini belum selesai. Aku akan menemukan ayah angkatmu. Dan aku akan menyingkirkan kalian semua, termasuk anak harammu di perut itu. Biar kalian tahu. Inilah akibatnya membuatku tersinggung dan dihina. Kalau tahu siapa ayahku, kamu pasti akan menyesal dengan apa yang kamu ucapkan hari ini. Yo. Akhirnya mengaku juga. Ayo. Ceritakan padaku, siapa ayah angkatmu? Biar aku kirim kalian berdua ke akhirat. Aku sebut namanya. Jangan sampai kamu ketakutan. Aku harus dengar jelas. Siapa yang sebegitu hebatnya sampai bisa buat aku takut? Ayahku itu ketua Tianyu Group Yuan Shoucheng. Siapa? Ayahmu itu Yuan Shoucheng? Ketua Tianyu Group, Pak Yuan? Dia muncul lagi. Barusan bilang dirinya presiden Tianyu Group, sekarang bilang ketua Yuan itu ayahnya. Wah, bohongnya benar-benar total ya. Kamu benar-benar pintar cari muka. Berani beraninya bawa-bawa nama Tianyu Group. Yuan Pei. Aku baru menyadari. Kamu bukan bodoh, tapi juga nggak tahu malu. Jadi ibu rumah tangga sudah cukup. Sekarang malah mimpi jadi putri manja kaya raya? Apa sih yang kamu sok-sok? Yuan Pei, bener deh, nggak lihat kuburan nangis. Kamu pikir cuma karena marga kamu bisa ada hubungan apa gitu sama Direktur Yuan? Margaku sama kayak Kaisar Dacia. Apa aku cucunya Kaisar Dacia? Hahaha. Begitu bekerja sama dengan Tianyu Group. Aku sendiri yang akan memberitahu direktur bahwa ada seseorang yang berani menyamar jadi anaknya. Waktu itu, kamu nggak akan tahu bagaimana kamu kena masalah. Ku dengar Direktur Yuan itu orangnya galak.
Dan cara dia menangani masalah juga tegas dan kejam. Berani menghina anaknya. Kamu pasti akan kena sanksi berat. Tunggu saja. Kalian akan tahu hubungan aku dengan Direktur Yuan. Cukup. Aku dengar omong kosongmu semalam. Aku tidak punya kesabaran lagi untuk waktu di sini denganmu. Terakhir, aku beri kamu hadiah, ya. Apa ini? Aku menunggu hingga malam tahun baru lewat. Lalu memasukkannya ke dalam obat penenang. Dan kemudian, buat anak ini menghilang tanpa jejak. Aku bisa alasan cerai denganmu. Dan bersama Sandia tercinta. HMPH. Obat keguguran. Kamu benar-benar lebih rendah dari binatang. Kamu menyakiti anakku. Aku tidak akan memaafkanmu. Berani-beraninya kamu tendang aku. Sayang, kamu nggak apa-apakan, sayang? Pompe. Hari ini berjuang, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Terimalah nasibmu. Hentikan, lepaskan dia sekarang juga. Hentikan, lepaskan dia. Kamu siapa? Bukan urusanmu. Pergi. Bos kau, cepat lepaskan dia. Kamu sudah membuat masalah besar. Jangan ikut campur. Kamu percaya aku pecat kamu? Kamu pecat aku nggak apa, tapi kalian nggak boleh ganggu dia. Kamu tahu dia siapa? Dia. Dia itu gadis manis yang siapa bisa miliki. Aku mendidiknya. Masuk akal dan wajar. Dia itu nggak lebih dari perempuan tua penuh kebohongan. Kita ganggu dia, Pie. Habis sudah. Benar-benar habis sudah. Berani kalian perlakukan nona besar, kalian mungkin akan kehilangan segalanya. Apa ini bercanda? Dapat investasi, akan kuasai seluruh dunia bisnis Hai Cheng. Siapa bisa menghalangi aku? Benar, si imut ini pura-pura jadi putri direktur. Benar-benar tak Dia tidak pura-pura. Dia benar-benar putri kandung dari ketua grup Tianyu. Putri keluarga Yuan yang sebenarnya. Jangan pikir karena kamu karyawan lama di Hotel Shengxi. Kamu bisa melindunginya. Aku kasih tahu kamu, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak. Aku tidak akan biarkan kalian sakiti dia. Berani-beraninya ikut campur. Sayalah General Manager Hotel Shengxi. Kamu sebenarnya dengar siapa? Aku bukan karyawannya manajer Gao MU itu. Aku milik keluarga Yuan. Kalau tidak lepaskan nona besar, Aku akan panggil polisi. Usir dia keluar. pergi. Kalian akan menyesal. Kalian pasti akan menyesal. Aku lihat siapa yang mau ikut campur. Buka pintu, nona besar. Lutu juga nih. Lumayan sulit dihadapi. Hebat jadi ibu yang tangguh. Kamu bikin aku terkesan. Berani naik kelas. Dasar kau binatang. Aku nggak biarin kamu lolos. Ayahku akan menyelamatkanku. Saat itu tiba, keluargamu kena hukuman. Kamu mendekati kepala tiga, masih pakai status palsu nona besar untuk menekan aku ya? Hah? Menant tu bec. J'enganter la lu sungkan samadia. Kenapa sekarang gak sok jago lagi? Lanjutkan aktingmu sebagai nona besar, ayo. Bilang. Bilang kalau kamu salah. Yuan Pei imut banget. Kalau udah bilang, mungkin saja. Aku akan ampuni kamu dan anak liar di perutmu itu. Baiklah. Asalkan selamatkan anakku. Aku akan lakukan apa kamu mau. Putri yang mahal ini. Di mana sikap angkuhmu tadi? Yuan Pei. Ada harinya kamu meminta maaf padaku. Sayangnya, dalam kamusku, tidak ada kata maaf. HMPH. HAM. Ayah.
Pejenggen. Kalian benar-benar berani. Orang tua sialan. Berani-beraninya kau masuk ruang pribadiku. Kau bosan hidup ya? Adu. Kakakipar. Adu. Pergi sana. Berani-beraninya ganggu anak perempuanku. Kulitmu mau saya kelupas. Orang tua gila. Berani tendang saya? Kamu tahu saya siapa? Saya ini manajer umum Hotel Shengxi. Kamu cuma numpang naik. Betul sekali. Dia itu suami saya. Bos besar dari Hotel Shengxi. Bagaimana, Ken? Baik. Memang kamu yang kucari, HM. Camu, kalian ini siapa? Kenapa asal masuk dan pukul orang? Pukul orang? Tamparan barusan itu cuma pemanasan. Kalian bakal kena batunya. Kenapa kalian pukul? Kami bahkan gak kenal kalian. Pak, Kamu ayahnya Yuan Pei, si lucu, ya? Hah. Menurutku, kamu tuh bapak angkatnya, ya? Yuan Pei, Pantas aja kamu sombong banget. ternyata. Cari orang tua seperti ini. Buat jadi ayah angkat ya. Dasar tua bangka. Perempuan hina ini. Bahkan mukulin kakak ipar saya. Saya kasih tahu, kamu bakal habis. Anak baik. Ayah datang terlambat. Maafkan ayah bikin kamu menderita. nak, Aku akan habisi mereka buatmu, biar kamu lega. HMPH. Bersambung. Habisi kami? Kamu berani juga ngomong begitu. Dengarja Kamu sudah tamat. Kakak iparku. adalah manajer umum hotel. Ini wilayahku. Legipula. Grup Tianyu akan investasikan dana untuk kita. Kamu berani sombong di sini. Hari ini kamu sial, ini belum selesai. Masapar. Camu. Berani-beraninya kamu memukul orang. Memukulmu memang sengaja. Aku juga kasih tahu kamu. Hari ini masalah ini. Sudah belum? Pak. Aku salah. Dulu aku seharusnya mendengarkanmu. Aku menyesal, Pak. NAK. Semua orang bisa salah pilih orang juga. Apapun pilihanmu, Bapak selalu mendukungmu. Orang yang merendahkanmu hari ini, satu persatu, semua dihitung. Tak seorang pun boleh pergi. Kakak. Apa yang harus kita lakukan? Hey. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Perbuatan kalian pada putriku. Luka yang kalian sebabkan. Kubalas 100 kali lipat. Kalian mau pukul orang? Ini melanggar hukum. Ayah. Lepaskan adikku. Sayang. Cepat, pikirkan cara. Aku mau lihat siapa yang berani melawan. Bersambung. Kakak ipar, dia memukulku. Kakakipar. Suara orang ini kok terasa familiar ya? Tadi kamu kan hebat sekali. Bang. Bang, ampuni saya. Ampuni saya. Direktur, Nona besar. Dia minta saya ampuni dia. Jangan lepaskan dia. Ini bajingan yang pakai botol pukul Nona besar. Luka di tangan Pak Yuan. Itu dia yang buat. Shawu. Tenggekan. Apa yang harus dilakukan? Nggak perlu bilangkan. Apa? Jadi kamu yang pakai botol pukul Nona besar kami, ya? Bukan. Pak Shen. Berapa banyak stok minuman di gudang hotel kita? Minuman? Di gudang, kira-kira masih ada 300 lebih kotak. Gaya rambutmu bagus. Bawa pergi. 300 kotak minuman. Hancurkan botolnya satu persatu. Hancurkan sampai habis. Itu kakakku yang hancurin, bukan aku. Kasahanala aku. Tolong. Jangan. Lihat baik-baik. Ini akibat berani ganggu Nona besar keluarga kami. Itu. Siapa berikutnya? Sayang. Mereka ini gangster. Gangster. Anakku, Camu.
Kalian kok bisa sekejam itu? Kejam. Ini baru permulaan. Aku akan tunjukkan pada kalian, apa akibatnya berani ganggu putriku. Ayah, Pear. Aku tahu kamu baik hati. Tapi untuk orang seperti ini, jangan pernah ragu untuk bertindak tegas. Kalian benar-benar terlalu sombong. Di belakangku, ada grup Tianyu. Kalian gak sanggup lawan. masih berharap grup Tianyu bakal backup kamu? Tentu saja. Aku akan dapat investasi 10 miliar dari grup Tianyu. Melawan aku. Melawan aku artinya melawan grup Tianyu. Kalian semua bakal hancur. Ayah. Menurutku, kamu gak punya kesempatan. Pikir kamu siapa? Orang tua? Kamu bilang aku gak ada kesempatan, langsung gak ada. Kamu mikirin diri preman, ya? Betul sekali. Akan menarik investasi dari Tianyu Group. Dan aku akan blokir kamu. Bikin kamu gak punya tempat di Haiteng. Potong. Batalkan. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai ketua Tianyu Group, ya? HMPH. Kalau aku memang adalah ketua, Kamu itu, sama anak angkatmu yang dipelihara ini, benar-benar cocok jadi pasangan. Yang satu pura-pura jadi bos besar. Kenapa? Tianyu Group. Milik keluargamu? Sayang. Gak perlu ribut sama anak-anak nakal ini. Aku telepon sekretaris Wu. Dia janji ke aku langsung, pasti gak salah. Gak usah telepon. Aku di sini. Kamu bilang apa? Apa yang ada di sini? Kamu siapa? Bos Gao, kamu pelupa ya? Suara saya kamu lupa? Suara ini? Kamu itu? Sekretaris Wu dari Tianyu Group? Benar. Ini perintah nona besar kami. Suntik modal 10 miliar untukmu. Ini hadiah tahun baru yang disiapkan nona besar untukmu. Sayangnya, kamu nggak sebegitu beruntung. Saya baru sadar. Kalian semua udah terbiasa melakukan ini ya? Pemalsuan kalian dilakukan barengan. Suamiku, mereka cuma pura-pura berani saja. Ini wilayahmu. Cepat panggil orang, ajari mereka pelajaran. Benar. Chen, panggil semua orang ke sini sekarang. Aku tidak percaya. Di wilayahku sendiri, aku bisa dipermalukan begitu saja? Kamu tuli? Aku pemilik hotel. Panggil semua orang di hotel ke sini, cepat. kamu bosnya. Kamu pikir, punya saham di Shengxi bikin kamu hebat? Betul. Meski sekarang aku belum dapat suntikan dana dari Tianyu Group. Aku pemilik hotel ini, tak bisa gulingkan aku. Beraninya kau cari mati. Sekretaris Wu, ambil kembali semua saham Shengxi Hotel. Copot Gao Pan sebagai manajer umum. Seluruh Haiteng diboikot. Siapa yang berani memberinya makan berarti menentang saya, Yuan Shou Cheng. Masih berlagak sombong di sini? Sayang. Tangkap mereka dan berikan ke direktur. Kamu berhasil lagi. Masih pura-pura direktur, ingin mencabut saham saya. Kamu ini apa sih? Lucu banget. Buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Ini adalah ketua Yuan dari grup Tianyu. Tentu saja dia punya hak mencabut sahammu. Kalau kamu tidak percaya, bisa telepon tanya sekretaris Wu. Lihat dia akan angkat. Kalian benar-benar keras kepala ya. Aku akan telepon sekretaris Wu. Biar dia sendiri bongkar wajah asli kalian. Tunggu saja. Kalian selesai. Halo, Pak Gao. Kamu benar-benar. Wu, sekretaris Wu. Lalu dia. Dia itu. Saya bilang posisi Pak Yuan. Apa kalian tuli? Tidak percaya. Imut sekali. Pendengaranmu kurang bagus. Aku mengulanginya. Ini adalah ketua grup Tianyu, Yuan Shou Cheng. Dan Nona Yuan Pei adalah presiden grup Tianyu. Dia juga putri kandung ketua. Dia adalah. Aku sudah lama menyerahkan grup Tianyu ke tangan Peyer. Dia merahasiakannya darimu, karena dia merasa kamu cukup dapat diandalkan dan bekerja keras, selama kamu hidup dengan baik. Harta keluarga Yuan pasti ada bagian untukmu. Sekarang ternyata, sayangnya, si kecil manis ini
Tidak pantas mendapatkan apapun dari keluarga Yuan. Istriku benar-benar presiden dari Tianyu Group? Investasi miliarku. Dan hotelku. Apa semuanya habis? Sayang. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kita masih suami istri. Kumohon padamu. Maafkan aku. Asal kamu mau memaafkanku. Kamu mau aku ngapain? Aku rela kok. Berani sentuh nona besar keluarga kami. Percaya nggak kalau aku potong tanganmu? Sok naik derajat. Semua yang terjadi hari ini akibat ulah. Sampai mati nggak akan maafin kamu. Xiaowu. Soal larang total si imut ini. Serahkan padamu. Saya mau mereka beberapa orang. Tidak punya apa-apa. Mulai sekarang. 3 generasi mereka berikutnya. Hanya bisa mengemis di jalanan. Baik. Beritahu grup Tianyu, cabut investasi di Hotel Shengxi. Selain itu, beritahu komunitas bisnis Haicheng dan industri lain, boykot Total Gaopan, dan keluarga Xiao. Nona besar Yuan. Aku salah. Aku benar-benar seharusnya tidak memperlakukanmu begitu. Semua ini terlalu tinggi yang menepis. Aku mohon padamu, pemohon ampuni aku. Jangan hancurkan hidupku. Mau aku memaafkanmu? Tidak mungkin. Xiao Shanshan suka menindas orang, bertindak ibu hampir celaka gara-gara kalian. Nona besar Yuan. Anda orang besar hati. Tolong lepaskan kami, ya? Dia masih punya anak. Mau aku maafkan kalian? Kalian nyuruh aku berlutut dan mempermalukan aku. Bukannya kalian ketawa puas? Kenapa gak bisa ketawa lagi? Sekeluarga memang pantas mati. Mulai hari ini, keluarga Xiao Kal layak mengemis di Haicheng. Itulah balasan kalian. Semua salahmu. Kau menyeret kami semua. Sayang, katakan padaku. Semua ini cuma mimpi, kan? Mimpi. Aku tidak punya apa-apa. Semua ini gara-gara kamu. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku, pergi. Karena kamu, aku jadi kehilangan segalanya. Aku akan membunuhmu. Sayang. Tolong, aku mohon, maafkan aku. Tanda tangani perjanjian cerai ini tanpa harta aku bisa kasih keluargamu kesempatan minta-minta di jalanan. Kalau tidak, besok kalian semua harus lenyap dari kota Hai. Gaopan, cepat tanda tangan. Aku nggak mau sampai 3. Aku hamil. Di perutku ada anak, cepat tanda tangan. Kamu mau bunuh aku dan anakku? Aku tanda tangan. Sudah tanda tangan. Kumohon. Ampuni aku. Terlalu tinggi untukku. Mulai hari ini, kita tidak hubungan lagi. Mulai sekarang, Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Terima kasih, Pak Yuan. Atas kesempatan hidup ini. Jangan bergerak. Siapapun yang mendekat, aku akan bunuh dia. Kamu memang bajingan. Memang tidak pernah berubah. Sifat lepaskan anak perempuanku. Jika dia terluka sedikit, aku pastikan kamu mati tanpa... Hei, jangan bergerak, Gaopan, tenanglah sedikit. Apa yang sebenarnya kamu mau? Azal Camus lepaskan besar. Kami akan kabulkan permintaan. Aku begini, kehilangan segalanya. Semua ini gara-gara kamu. Waktunya mengakhirinya, kan? Jangan ada yang bergerak. Semua minggir. Biarkan aku keluar. Minggir. Kamu juga ke sana. Dan kamu juga. Jangan bergerak.
Jangan macam-macam. Jangan maju atau bergerak. Mundur. Mundur. Pergi. Ah, Cepat. Bersambung. sok naik derak. Kamu gak pernah kapok. Sarankan segera lepaskan. Jangan keras kepala lagi, akibatnya bakal serius. Jangan nakut-nakutin aku. Toh, akhirnya juga mati. Lebih baik kamu ikut aku dengan tenang. Kichua. Orang itu, bawa Nona ke atap. Apa? Jalan. Sok tinggi. Apalagi yang kamu akal, kenapa bawa aku? Jangan banyak omong, jalan. Hei Jie. Jangan mendekat. Jangan gegabah. Xiao Pei hamil anakmu, turunkan pisau itu. Semua masih bisa dibicarakan. Kichua. Sudah memanggil ambulans dan memberitahu tim penyelam. Hal ini jangan sampai Nyonya tahu. Beritahu orang untuk tidak bertindak gegabah. Baik. Sampai pada titik ini, kita tidak bisa kembali lagi. Hidup seperti anjing. Lebih baik, kami bertiga sekeluarga masuk neraka. Gaopan, kamu sudah gila. Bersambung. Semua ini kamu paksa aku lakukan perlahan. Jangan salahkan aku. Ini semua akibat ulahmu. Kenapa salahmu ditimpakan padaku, Gaopan? Dulu aku buta. Aku bisa mencintai iblis sepertimu. Cinta selama 7 tahun penuh. Selama 7 tahun, aku mencurahkan cinta dan kepercayaanku padamu. Sekarang, kamu malah ingin aku dan anak menemanimu ke kehancuran. Tidak layak jadi ayah. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Sekarang bicara seperti ini sudah tidak ada gunanya. Semua sudah terlambat. Terlambat sekali. Aku tahu, kamu tidak akan memaafkanku. Di kehidupan berikutnya, akan menebus untukmu. Kehidupan berikutnya. Di kehidupan berikutnya, jangan biarkan aku mengenalmu. Sudah selesai. Tidak ada lagi dendam. Biarkan berakhir di sini. Jangan. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Berakhir adalah hidupmu. Hidupku baru saja dimulai. Apa? Ayah, Sudah tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Chanchon. Sudah selesai. Malam tahun baru ini. kenapa terasa begitu panjang? Seperti melewati seumur hidup. Tamat.